Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Untuk pertemuan hari ini siapa yang tidak masuk? Si Ketut ya. Ketut dengan Yoga Aditya. Yoga Pratama Aditya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan memeriksa kerapian dan kebersihan kelas, bahwasanya dengan kita rapi dan bersih akan lebih nyaman saat kita proses pembelajaran. Untuk kerapian silakan untuk berdiri semua. Oke, cukup, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat jaringan komputer. Pelajaran yang Bapak sudah share di WA ataupun di LMS sudah dipelajari? Selanjutnya, dengan kita belajar tentang perangkat komputer, itu ada tujuan pembelajaran di mana kalian tadi dapat menelaah perangkat jaringan komputer dengan benar. Terus yang kedua, dapat menganalisis fungsi dari perangkat jaringan komputer, di mana nanti persepsinya kalian bisa menguasai perangkat-perangkat komputer, jaringan, serta fungsinya, implementasinya. Nanti kalian bisa menjadi penyedia jaringan komputer di daerah kalian masing-masing, karena di tempat kita kan masih terbatas untuk jaringan internet antara desa satu dengan desa yang lain, ataupun satu RT ataupun satu RW ya. Dengan kalian belajar perangkat-perangkat komputer, jaringan komputer ini, kalian nanti bisa mengimplementasikan sebagai penyedia jaringan internet di desa kalian minimal ya. Jadi ada pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang jaringan komputer? Ada yang menjawab? Jaringan komputer itu apa sih? Perangkat-perangkat komputasi yang saling terhubung dan dapat bertukar data serta berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung dan dapat bertukar data serta berbagi berbagi sumber daya satu sama lain ya. Tuh. Selanjutnya, perangkat jaringan apa yang kalian lihat di ruangan lab komputer ini? Kabel UTP. Kabel UTP. UTP. Selanjutnya ada itu? Jadi ini adalah yang ini apa namanya? Yang ini. Oh. Selanjutnya di bagian perang kalian lihat itu namanya apa yang banyak yang colok-colokan itu namanya? Switch ya. Switch. Ya, saya harapkan kalian dalam proses pembelajaran yang kurang kalian ciptakan itu adalah minat membaca kalian. Seharusnya dari materi-materi sebelumnya, sebelum kita masuk materi kan sudah Bapak share materinya, sehingga proses pembelajaran hari ini juga kalian sudah ada yang kalian pahami di situ. Ya. Jadi materi yang Bapak share di sini kan saya memperbolehkan kalian menggunakan smartphone. Manfaatkan smartphone kalian dengan semaksimal mungkin. Jadi jangan hanya untuk bermedia sosial. Oke, itu motivasinya, kalian harus meningkatkan minat membaca kalian. Oke, kita akan membahas materi tentang perangkat jaringan komputer. Apa yang sudah kalian baca? Yang pertama ada komputer server. Apa sih komputer server? Komputer server adalah sebuah perangkat komputer dengan spesifikasi tertentu. Komputer server itu adalah komputer yang memiliki spesifikasi tertentu. Jadi di mana
komputer server dia memiliki spek lebih tinggi daripada komputer client ya. Jadi pengertiannya apa kalau komputer client? Komputer yang memiliki sebuah sistem. mengakses Sebuah sistem. ada di sistem Atau komputer lain. komputer lain ya. Jadi komputer klien nanti akan terhubung di server. Ya, kita perhatikan video. Yang kedua, wireless card. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Dengan adanya akses point ini, kita dapat terhubung dengan jaringan lain secara nirkabel. Dengan kata lain, akses point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Ya, fungsinya access point. Dua jaringan yang berbeda. Itu jaringan apa tuh? Wireless dan lain. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tentang perangkat jaringan? Cukup? Oke, kalau cukup kita bagi kelompok. Oke, silakan berhubung dengan kelompoknya. Oke, jadi tugas kalian di mana ada problem atau masalah di dalam suatu sekolahan, yaitu sekolah Muhammadiyah, yaitu sekolah tersebut akan membangun sebuah jaringan lokal untuk membuat laboratorium komputer dengan jumlah 30 klien. Sekolah berarti harus membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk membangun lab komputer tersebut. Dan mohon maaf karena mungkin guru dan teknisi di dalam lab itu masih awam dengan jaringan komputer, maka bantulah sekolah tersebut untuk membeli alat dan membeli bahan agar jaringan di dalam komputer di dalam lab tersebut bisa terbangun. Jadi di sini LKPD sama bagi ya. Nah, di LKPD kalian diminta untuk menelaah perangkat jaringan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan lokal atau jaringan yang ada di lab ya. Itu perangkatnya apa aja, kalian coba telaah terlebih dahulu. Selanjutnya kalian cari gambarnya, cari gambar di internet dan di mana kalian nanti download dan sisipkan di kolom LKPD yang Bapak bagikan. Selanjutnya di situ menganalisa dan menelusuri fungsi dari perangkat yang kalian anggap itu dibutuhkan dalam pembuatan lab komputer. Oke, untuk menyingkat waktu silahkan kalian cari gambar dan fungsi dari yang dibutuhkan itu ya. Silakan. Ada yang terkendala? Jadi Bapak harapkan juga kalian baca dengan sesama ya. Perangkat kalian, gambarnya sudah kalian cari, dan kalian harus juga membaca karena untuk meningkatkan literasi. Pak, ini lebih dari ini bisa Pak? Ya, kalian analisa aja Pak. Di dalam lab itu apa aja sih yang dibutuhin? Ya kalau emang di dalam kalian menganalisa itu ada 10 perangkat yang harus dibeli, ya silakan dicantumkan. Tapi harus ada dasarnya kalian menentukan itu ya. Boleh lebih detail. Kalau kabelnya membutuhkan yang berapa meter silahkan ditentukan. Atau kliennya butuh berapa? Tadi yang dibutuhkan kliennya berapa? 30. Ayo semuanya cari, kan bisa satu perangkat. Jadi akan saya ajak yang sudah selesai silakan langsung presentasi di
bacakan hasil dari diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kita. Dalam perangkat suite, fungsi perangkat menerima data informasi dari berbagai sumber yang saling terhubung, kemudian meneruskannya ke penerima yang membutuhkan data informasi. 2. Hub, fungsi perangkat menyatukan kabel-kabel network dari setiap komputer, membuat stasiun atau client server dan perangkat lainnya seperti kabel modem. Pengertian dari modem. Pengertiannya yaitu menyatukan kabel-kabel network dari setiap komputer, membuat stasiun atau client server dan perangkat lainnya seperti kabel modem. Pengertian kabel UTP untuk membatasi kecepatan akses internet komputer. 5. Komputer server. Fungsinya untuk mengelola request dari line dan memberi output sesuai yang diharapkan. 6. Komputer client. Fungsinya mengakses data dan informasi yang disediakan oleh komputer server. Oke, cukup. Oke, silakan di closing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kerja kelompok kalian itu kalian tadi saya tanya sudah memahami soal yang saya berikan. Tapi paling nggak ada kelompok 5 yang sudah menguasai apa yang dibutuhkan dalam sebuah jaringan lab komputer ya. Di mana tadi kelompok lain ada yang tidak mencantumkan kliennya berapa, tidak ada yang mencantumkan server, bahkan ada yang tidak mencantumkan kabel jaringan. Ya, padahal di situ adalah jaringan lokal. Itu kesimpulan dari hasil yang kalian kerjakan. Oke, cukup. Untuk pertemuan selanjutnya dari materi yang kita pelajari itu silakan diakses di LMS yang saya bagikan ya. Tapi untuk materi hari ini, adakah yang bertanyakan? Sudah cukup? Sudah paham? Insyaallah. Oke. Kalau sudah cukup, ada beberapa soal soal evaluasi yang Bapak berikan untuk kalian yang ada di LMS atau link yang sudah Bapak bagikan. Itu silakan dikerjakan ya. Dan untuk materi pelajaran selanjutnya diakses untuk di LMS juga. Selanjutnya kalau tidak ada, Bapak harapkan ada beberapa yang harus kalian perbaiki, bahwasanya dan baca kalian harus ditingkatkan ya, karena semua materi sudah saya berikan ke kalian sebelum kita memasuki pembelajaran ya. Kalian harus lebih aktif dalam membaca terlebih dahulu. Selanjutnya untuk motivasi selanjutnya kalian harus lebih aktif dalam pembelajaran. Kalian harusnya dengan belajar lebih awal apa yang sudah Bapak berikan. Ada interaksi antara saya dengan kalian ya. Itu yang Bapak harapkan. Dan ada di akhir pembelajaran hari ini juga ada Bapak ingin kalian Bapak mengetahui diagnosis kognitif dan non kognitif yang kalian alami, yang kalian miliki. Itu juga Bapak share linknya di LMS ya. Kalau diisi ada link asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif yang harus kalian isi untuk refleksi. Untuk materi hari ini cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan untuk melaksanakan sholat subuh. Baik Pak.